Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anak semua, bagaimana kabar dari kalian? Sudah lama kita tidak bertemu kembali ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungannya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu semuanya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, marilah dari kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas terkait hal-hal yang harus dihindari ketika berceramah. Anak-anak, mungkin dari kalian ada yang sudah mengerjakan tugas dari Ibu di pertemuan sebelumnya ya. Dan masih ada waktu beberapa minggu ya terakhir dikumpul. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nah, dan di sini akan Ibu sampaikan terkait hal-hal yang harus dihindari ketika kalian berceramah. Nah, mungkin ketika nantinya kalian akan menjadi seorang penceramah ya. Yang pertama, kalian tidak sesuai audiens. Nah, artinya di sini materi yang kalian sampaikan itu sangat rumit dan tidak sesuai dengan latar belakang pendengar. Artinya antara judul, kemudian dari tempat, tema, itu harus sesuai. Kenapa? Apabila kalian menyampaikan yang sesuai, pasti jamaah yang lainnya itu akan mudah memahami. Ya. Selanjutnya yang kedua, menghindari narasi yang memecah belah, menyindir secara kasar atau memanas-manasi situasi. Menjadi seorang penceramah itu jangan sampai kalian menyindir orang. Kenapa? Karena itu tidak baik ya. Dikhawatirkan orang tersebut tersinggung. Kemudian apa? Kalian memanas-manasi situasi yang ada. Oke, selanjutnya berita belum valid. Makanya, Ibu sering sekali sampaikan kepada kalian ketika mau berceramah, diharapkan membuat ceramahnya jangan kebut semalam, dicicil. Buatlah ceramah yang menarik. Ya. Misalnya nih ada yang kurang dari ceramah kalian, bisa kalian tambahkan. Artinya ketika mengerjakan tidak kebut semalam ya. Selanjutnya, terlalu banyak informasi, maksudnya di luar tema. Ya, data yang kalian berikan itu sangat berlebihan. Ya, membuat jamaah yang lain bingung. Kok tiba-tiba kalian menceritakan tentang, misalnya tiba-tiba tentang artis, tadi temanya tentang apa? Artinya apa? Tidak sesuai. Ya. Selanjutnya, mengolok-ngolok. Jangan sampai ketika kalian berceramah, ceramah kalian itu mengolok-ngolok ilmu agama atau mengolok orang. Ya, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada dari penyampaian dan sikap. Nah, kurang latihan. Ketika kalian mau tampil, diharapkan harus latihan dengan maksimal. Ya, agar apa yang kalian sampaikan itu terstruktur, dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya baca slide atau teks kalian ketika menyampaikan ceramah misalnya, kalian menggunakan media misalnya sebuah video atau menayangkan sebuah PowerPoint ya, atau yang media lainnya, kalian terlalu fokus dalam membaca. Nah, bagi anak-anak semua, ketika praktek muhadharah ya, misalnya dalam kelas,
Nah, jadi kalian tidak terpaku dengan teks, tidak terlalu melihat teks. Ya, belajar dari sekarang untuk latihan sedikit demi sedikit menghafalkan. Tidak bisa semua, ada beberapa yang kalian hafalkan. Jadi ketika tampil atau praktek, kalian tidak melihat teks. Ya. Selanjutnya, kurang energi atau antusiasme, artinya tidak bersemangat ketika menyampaikan. Padahal ceramah yang disampaikan itu sangat bersemangat, ya, tetapi kenapa penyampaiannya lemes, ya, tidak semangat. Selanjutnya, bahasa tubuh buruk. Nah, artinya kalian menggunakan perilaku yang aneh, ya, atau mungkin tidak ada interaksi secara langsung kepada jamaah yang lainnya. Kemudian tangan kalian yang kurang sopan misalnya, atau bagaimana tindakan dari kalian. Nah, itu harus dihindari. Selanjutnya, terburu-buru. Menyampaikannya tidak ada jeda. Kemudian, jamaah yang lainnya bingung. Poin apa yang dapat kita tangkap dari materi tersebut? Misal ketika kalian praktek di kelas, jangan terburu-buru. Nah, ini kan ada Ibu berikan tugas di pertemuan sebelumnya, ya, terkait pembuatan video berceramah. Nah, ketika menyampaikan, ada beberapa hal yang harus kalian hindari, ini kalian perhatikan, ya. Jangan sampai penyampaiannya itu terlalu cepat, ya, atau kurang latihan. Selanjutnya ada interaksi. Artinya yang pertama mengabaikan audiens. Artinya apa? Tidak memperhatikan bagaimana respon dan tatapan dari jamaah tersebut. Kemudian yang kedua, candaan berlebihan atau garing. Artinya ketika kalian mau menyampaikan, buatlah materi ceramah yang menarik, ya, yang menarik, yang mana ketika kalian menambahkan sebuah komedi misalnya. Nah, jangan sampai di dalam komedi tersebut terdapat menyinggung perasaan dari jamaah yang lainnya. Dan kemudian menjawab pertanyaan berbelit. Misalnya ada jamaah yang bertanya, jangan dijawabnya itu muter-muter saja, ya. Tetapi langsung saja ke intinya. Boleh menggunakan candaan, tetapi di dalamnya tidak terdapat unsur berlebihan, menyinggung, ya. Dan tujuan dari ceramah itu adalah menyampaikan informasi kepada pendengar secara jelas, ya. Mengajak pendengar untuk mengarahkan menuju kebaikan yang mana disampaikan oleh penceramah. Jadi di akhir ketika kalian mau menutup sebuah ceramah tersebut, jangan lupa sampaikan kesimpulan dari ceramah kalian, ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, ya, dapat kalian mengerti. Anak-anak, pertemuan hari ini tugasnya melanjutkan tugas yang di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi, buatlah video yang menarik, ya. Perlihatkan wajah kalian, ya. Boleh duduk, berdiri, yang penting tidak sambil yang aneh-aneh seperti misalnya sambil ketiduran atau apa, ya. Oke, anak semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian chat nomor Ibu, ya. Silahkan, kalian mau bertanya silahkan, ya. Terkait dari tema sudah Ibu tentukan, sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi Ibu harapkan tidak ada yang terlambat untuk mengumpulkan tugas, ya. Silakan tugasnya kalian upload di link Google Drive yang sudah Ibu berikan, ya. Terima kasih anak-anak semua, sehat selalu. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.